Saudara-saudari, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sedang istirahat habis ngecat gereja. Saya dikirimi satu video oleh teman, Uskup Amboina, berlutut di dalam gedung gereja yang sepertinya non-Katolik itu, lalu diberkati oleh sekumpulan pendeta. Dan video itu diunggah dan dibahas dalam channel Crusader Network. Banyak komentar di dalamnya yang tidak sependapat dengan tindakan uskup ini. Masa seorang uskup Katolik kok minta didoakan dan dapat berkat lagi dari sekumpulan rekan-rekan pendeta. Awam kok memberkati uskup, padahal uskup itu adalah pewaris tahta dari para rasul. Nah, saudara-saudari, saya tidak tahu apa tanggapan Anda secara pribadi atas video ini, tetapi saya berpikir begini. Mungkin saudara-saudari pernah membaca teks di dalam Injil, sebuah kisah tentang Yesus yang minta minum pada seorang perempuan Samaria. Nah, Anda tahu Samaria di mata orang Yahudi itu seperti apa? Orang yang mungkin juga bisa dianggap sebagai bidat oleh masyarakat Yahudi. Ya, dianggap sebagai kelompok orang yang tidak sungguh-sungguh Yahudi, ya hidupnya tercemar secara iman keyahudian. Para murid sendiri heran-heran dengan itu. Kok Yesus bisa-bisanya ngobrol dengan perempuan? Perempuan itu perempuan Samaria lagi, dan minta minum lagi. Ini. Saya pikir reaksi dari orang-orang itu juga seperti reaksi banyak dari kita yang terheran-heran ketika melihat seorang uskup Katolik yang mendapat berkat dari sekumpulan rekan-rekan pendeta Protestan. Saudara-saudari, saya berharap ini bisa dipahami secara khusus, ya, direnungkan juga. Nah, saya tidak tahu mau mengomentari seperti apa. Ini cuma spontan dalam pikiran saya. Kalau Yesus saja bisa minta minum pada seorang perempuan yang kurang disukai oleh masyarakat Yahudi karena dianggap bidat atau dianggap bagian yang tidak terlalu Yahudi begitu. Lalu apa salahnya seorang uskup meminta didoakan dan diberkati oleh rekan-rekan yang juga pewarta iman meskipun tak sealiran. Ya, ini. Saya berharap ini tidak digiring untuk memecah belah atau menimbulkan opini-opini negatif dan membingungkan di antara umat beriman sendiri. Saya berharap semoga apa yang dilakukan oleh Uskup Amboina ini lebih merupakan sebagai tindakan untuk menjalin kerukunan, untuk menciptakan sebuah cara berpikir bahwa kita ini satu sebagai murid-murid Yesus. Dan saya berharap tindakan Uskup Amboina ini juga menjadi sebuah bentuk tindakan untuk menunjang terciptanya persatuan. Sebab arogansi iman tampaknya bukan lagi musimnya pada zaman sekarang. Ya. Kita ini adalah korban dari sejarah. Ya. Kita ini, saya terlahir Katolik, Anda terlahir Protestan, Anda terlahir sebagai Islam. Kita ini bagian dari sejarah yang sudah seperti itu. Nah, kalau kita selalu menggiring opini untuk memecah belah, kapan terwujudnya kesatuan itu? Ya. Saya pikir langkah untuk menempuh persatuan adalah kerendahan hati dan bukan arogansi. Saya harap itu yang ada di dalam benak dari Uskup Amboina, dan saya yakin seperti itu. Tindakannya tidak hendak merendahkan tabisan uskup. Tindakannya tidak hendak merendahkan gereja Katolik. Tindakannya tidak hendak dimaksudkan untuk mendukung kesesatan, tetapi justru menjadi pintu masuk bagi upaya persatuan. Karena upaya persatuan sekali lagi tidak bisa ditempuh dengan arogansi, melainkan dengan kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu juga bukan berarti kompromi. Ya. Radikalitas iman itu justru kelihatan dari kerendahan hati. Ya. Dan tindakan uskup ini sama sekali tidak menggambarkan kompromi. Dia tidak sedang menurunkan atau menurunkan level atau prinsip-prinsip keimanan kekatolikan. Tidak demikian. Yang dia sedang tunjukkan adalah bagaimana kerendahan hati seorang
pemimpin itu. Itu sedikit tanggapan saya terhadap video yang beredar. Ya, saya harap ini sekali lagi tidak digiring untuk memecah belah. Ya, silahkan memiliki opini masing-masing, tetapi jangan sampai membawa kebingungan dan akhirnya membuat kita, ya istilahnya sekarang kayak kadrun-kadrun begitu. Tuhan memberkati kita semua.